Selamat datang kembali di channel Yachting ID. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang serba-serbi host Zoom meeting. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Yachting ID, share, like, komen, dan macam-macam yang bermanfaat lah. Insya Allah channel ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang mensubscribe. Oke, langsung saja kita belajar tentang macam-macam fasilitas host dalam Zoom meeting. Ini meetingnya sudah saya mulai. Nama meetingnya Belajar Zoom Meeting. Bisa kita lihat di sini kalau sudah dimulai di website Zoom-nya seperti ini. Kita bisa meng-end-kan atau mengakhiri meeting lewat sini tanpa masuk ke meeting, atau kita mau join karena sudah saya buka dan saya sudah join. Ini tidak akan saya klik. Langsung saja kita ke host. Ya, ini saya di Yachting ID sebagai host. Di sini juga saya sudah menyiapkan satu peserta sebagai partisipannya. Partisipan ini saya buka lewat browser. Ini jadi dalam satu device ini saya menjalankan 2 meeting. Kalau caranya mungkin di video saya sebelumnya saya sudah membahasnya. Bagaimana cara membuka Zoom lewat aplikasi dan lewat browser. Oke, langsung saja. Untuk fasilitas yang pertama, untuk melihat meeting yang sedang kita host. Ini ada kotak centang hijau. Ini kita klik saja. Nah, ini ada informasi dasar tentang meeting yang kita jalankan. Meeting ID, passcode, hostnya. Oh ya, ini hostnya. Ini nama email saya. Tapi di sini tadi saya rename agar mudah dimengerti, agar sesuai dengan channel saya. Ya, ini kita bisa rename. Ya, mau kita rename siapa, itulah bisa. Oke. Terus untuk yang pertama dari sebelah paling kiri ada security. Nah, ini macam-macam fasilitas. Misalnya kita lupa men-setting ketika membuat meeting, kita bisa setting di sini. Lock meeting itu untuk mengunci agar tidak ada peserta lagi yang masuk di meeting. Waiting room, ya teman-teman mungkin yang sudah pernah menjadi host tahu apa itu waiting room. Jadi peserta sebelum masuk, kalau ini di-enable, dikasih tanda centang, nanti mereka masuk waiting room dulu, menunggu di-approve untuk masuk ke meeting. Namanya di-admit kalau di Zoom. Ini kalau mau mengaktifkan kita centang saja. Nah, seperti itu. Terus add profile ini tidak terlalu penting. Ya, ini share screen. Nah, share screen ini karena ini ada logo centangnya berarti dia aktif. Berarti semua peserta bisa share screen. Kita coba ya, kita praktekkan untuk share screen-nya. Kita pindah ke peserta, ini sudah ke partisipan. Kita share screen. Iya, coba aplikasi Windows. Ini karena saya pakai Mac. Mungkin kalau tampilan yang memakai Windows, yang laptop atau PC Windows agak berbeda. Ini saya pakai Mac. Ya, ini application, tapi pada dasarnya sama. Coba saya share screen ya. Ya, bisa ini ya. Coba lihat kita di hostnya tadi. Nah, sudah ikut di sini. Nah, kita host juga bisa men-stop share screen peserta di atas ini. View option. Ya. Nah, ini stop participant sharing. Kalau ingin men-stop paksa atau pesertanya tidak tahu bagaimana cara men-stop sharingnya, kita stop saja lewat sini. Ya, sudah. Ya, sharingnya sudah di-stop. Pesertanya juga sudah tidak ada warning untuk sharingnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada dalam sebuah meeting, mungkin ada peserta yang nakal, sedang ada pembicara, dia
share screen atau macam-macam. Nah, kita uncheck aja di sini. Share screen-nya dihilangkan centangnya, kita klik. Ya. Nanti peserta tidak akan bisa share screen. Jadi kalau seperti ini, kalau tidak aktif, yang bisa share screen hanya host dan co-host. Seperti itu. Kita praktekkan, kita coba sebagai peserta, dia share screen, ya tidak bisa. Host disable attendance share screen, share sharing. Seperti itu. Berikutnya ada chat. Ya, ini chat ini pengaturan untuk bisa chatting atau tidak. Itu juga di sini. Peserta bisa rename themselves atau mau mengganti nama seperti tadi awal yang saya praktekkan. Terus unmute. Nah, ini juga kadang sering digunakan karena ketika ada pembicara, kalau ada peserta yang berbicara sangat mengganggu. Kalau misalnya kita hilangkan, ini misalnya kita centang ya, kita praktek ke peserta, dia bisa meng-unmute dirinya. Oke. Tapi ketika kita hilangkan centangnya, ini sudah kembali ke host. Kita unmute ourselves. Oke, kita kembali ke peserta. Coba pesertanya ingin bicara dan menghilangkan agar bisa bicara. Ya, dia ada warning lagi. The host is not allowing. Oke, seperti itu. Security. Mungkin ada lagi, ya, start video ya. Intinya ini juga sama dengan unmute tadi. Membolehkan peserta start video atau tidak. Dan di sini juga bisa ada remove participant. Jika ada partisipan yang susah dikendalikan, kita buang saja dia. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya untuk partisipan ini cuma ada invite saja, tidak terlalu ini. Nah, untuk share screen ini ada beberapa pengaturan. Ini ada one participant bisa peserta bisa sharing pada waktu yang sama. Maksudnya apa itu? Jadi kalau ada peserta A sharing, peserta B ingin share screen juga, itu bisa. Tapi nanti tampilannya agak berbeda atau peserta meeting harus memilih salah satu saja yang ditampilkan. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Ini kebalik tadi yang saya jelaskan tadi, yang multiple participant can share simultaneously, ya bahasa Inggrisnya jelek ya, seperti itulah. Kalau one participant can share at a time itu berarti cuma satu peserta yang bisa share screen, peserta lain nggak bisa. Kalau ada yang bisa sedang share screen, peserta lain tidak bisa share screen. Tapi kalau ini kita centang, nah ini 2 atau lebih partisipan bisa share screen bersamaan, hanya yang ditampilkan tergantung peserta yang mau milih yang mana. Nah, itu pembahasannya nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, mungkin secara garis besarnya seperti itu. Saya sebenarnya ingin menambahkan breakout room, tapi ternyata di free account tidak ada breakout room nih saya lihat. Jadinya mungkin di lain kesempatan kalau sudah ada user yang tidak free, yang berbayar, mungkin akan saya bahas tentang breakout room. Oh ya, mungkin saya ada tambahan untuk ini, kita juga bisa mengatur secara person. Kalau ini tadi kan security ini secara umum, jadi semua berlaku untuk semua peserta. Nah, sekarang untuk personnya per satu pesertanya ini bisa ada ask to unmute, jadi kursornya kita arahkan ke nama pesertanya. Ada ask to unmute, ini untuk meminta peserta meng-unmute mic-nya.
ada more itu macam-macam. Nah, ini ada, kita bisa chat pribadi, kita bisa aks video, atau kita pun bisa membuat dia sebagai hostnya. Ya, coba ini juga co-host. Kita bisa merename namanya, misalnya ini partisipan 2, kita rename, kita ganti partisipan X. Ya, rename. Nah, sini ada di partisipan X. Ya, itu. Ini mengizinkan partisipan untuk multipin itu bisa mengepin beberapa video sekaligus bisa dipin di layarnya dia. Ini kita memindahkan dia ke waiting room. Kita praktek aja. Ini put in waiting room. Nah, misalnya ini tampilan host ya, dan tampilan pesertanya seperti ini. Ini dia masuk ke dalam meeting. Tapi ketika kita pindah dia ke waiting room, put in waiting room, berarti dia akan meninggalkan meeting sementara sebelum dimasukkan lagi oleh host. Jadi dia menunggu di waiting room. Kita klik. Iya. Nah, ini kan ada waiting room namanya partisipan. Kita lihat tampilannya di partisipan, ya dia keluar dari meeting, tapi dia menunggu, istilahnya tidak keluar sepenuhnya, cuman dia dipindah ruangkan di ruang tunggu, seperti itu lebih mudahnya. Ya, ini kita admit lagi, kalau ingin memasukkan lagi kita admit, jangan di remove. Kalau remove itu ya dia dikeluarkan dari meeting. Ya, kita admit biar dia masuk lagi. Ya, ini masih joining. Kita lihat di sini, ya dia juga masih connecting. Ya, ini dia, ya dia sudah masuk lagi ke meeting, seperti itu. Nah, di sini juga kita misalnya kita sebagai host kalau sendirian kerepotan meeting skala besar, kita bisa membuat mengutus salah satu partisipan sebagai co-host. Co-host ini mempunyai hak yang sama seperti host, jadi hostnya akan sangat terbantu dengan adanya co-host. Ya, misal kita make co-host, jadi partisipan kita jadikan co-host. Ya, kita make host, ya seperti itu. Jadi co-host mempunyai wewenang yang sama dengan host kecuali satu, end meeting. Kalau di host kan dia end ini ada pilihannya end meeting for all sama leave meeting. Kalau end meeting for all berarti meng-close meeting. Jadi kalau misalnya ini notification biasa. Nah, kalau yang di co-host dia tetap hanya leave, tidak ada end, seperti itu. Oke, ada lagi. Nah, sebagai host kita juga bisa memindahkan hostnya kepada orang lain. Kalau misalnya ini kita koneksi putus, otomatis co-host akan menjadi host. Tapi misalnya karena kita ada acara lain atau mau pergi kemana dulu, kita menitipkan host ke co-host tanpa keluar, bisa yaitu dengan ini fasilitasnya more, make host, jadi pesertanya dijadikan host. Ya, change host. Ya, saya ini ting ID yang tadi host tidak ada tanda hostnya, partisipannya jadi host sekarang. Kita lihat di partisipan. Nah, ini juga tinggal kata-katanya tinggal leave, tidak ada end. Ya, sedangkan di partisipan yang sudah kita jadikan host itu leave-nya tadi jadi end. Ya, seperti itu. Ada lagi mungkin untuk mengambil alih kembali agar kita jadi host lagi. Misalnya sudah kembali dari urusan, belum selesai rapatnya. Oke, hostnya saya ambil. Nah, ini di bawah ada reclaim host. Ya, kita reclaim host. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu apakah ada lagi untuk remove ini, membuang peserta atau mengeluarkan peserta dari rapat, dan report ini untuk melaporkan jika
ya jarang digunakan kecuali untuk acara penting lah, dan membuat kesalahan fatal misalnya seperti itu. Ya, mungkin itu aja sebagian besar tentang menjadi host pada sebuah meeting. Jangan lupa untuk subscribe channel Yeteng ID, like, komen, dan share. Terima kasih.